Ya, selamat siang Pak Iskia. Siang Pak, Apa kabar hari ini? ya luar biasa baik Pak. Oke, baik. Jadi saat ini sebelum melakukan proses coaching, katanya mau melakukan proses coaching ya. Iya, Tentu ada beberapa hal yang perlu kita bicarakan. Oke, iya, dan yang pertama, sebelum Pak Iskia melakukan proses coaching, harus mengetahui dulu rubrik penilaian dalam proses coaching nanti. Yang pertama, Pak Iskia harus lebih alur yang pertanyaan yang Bapak ajukan sebentar itu harus berbobot sesuai dengan kata kunci dari coaching. Oke, bisa iya. paham? Kemudian yang ketiga, bagaimana respon coaching dalam proses coaching tersebut. Dan yang keempat, prinsip coaching. Itu ada pencitraan, ya, proses kreatif, dan bagaimana memaksimalkan potensi dari coaching tersebut. Bisa paham? Sama. Selanjutnya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa kompetensi coaching yang nantinya Pak Iskia akan kembangkan dalam proses coaching sebentar? Ya, kompetensi coaching yang akan saya kembangkan sebentar yaitu pertama tentunya kehadiran penuh, Oke, presence. Kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. oke, terima kasih. Selanjutnya, kompetensi mana yang kira-kira bisa Pak Iskia sebutkan secara spesifik yang ingin Pak Iskia observasi selama proses coaching? Ya, secara spesifik saya ingin observasi mengenai yang mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Oke, Kemudian mendengarkan secara aktif. oke, ada dua Kang. Iya, ada Oke, dua. selanjutnya kira-kira indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang kira-kira diinginkan selama proses coaching, kira-kira apa saja? Ya, tujuan pengembangan ya tentunya saya ingin dalam proses coaching ini coaching dapat menemukan solusi dari permasalahan yang ada secara mandiri. Mereka tahu cara-cara juga langkah-langkah untuk menemukan solusi tersebut, Pak. Oke, terima kasih. Jadi saya sudah cukup untuk saat ini dan selanjutnya Pak Iskia silakan melakukan proses coaching. Ya, Terima kasih, Pak. ya, makasih. Selamat siang, Pak Marlon. Siang. Kelihatannya seperti agak gelisah ini, Pak. Ya, iya, Pak. Ada sedikit eh, banyak pikiran lah. Ada masalah di kelas saya, Pak. Ya, memang kelihatan, apalagi sampai mengajak saya untuk diskusi seperti ini. Iya, Baik, Pak. Semoga kita bisa saling mencerahkan dalam diskusi kali ini. iya. Dan kalau boleh tahu, Pak, dari pembicaraan kita sekarang ini, apa yang Bapak ingin dapatkan? Saya ingin dapatkan tentunya Pak, pastinya solusi ya Pak. Saya ajak Bapak berdiskusi, saya harap Bapak bisa memberikan saya masukan Pak. Saya harap sih begitu sih Pak, supaya masalah saya bisa ada pencerahan lah. Gitu. Iya. Jadi Bapak ingin masalah yang ada bisa ada pemecahan masalahnya ya. Kalau boleh tahu Pak, situasi Bapak sekarang seperti apa? Situasi saya begini Pak, di kelas itu saya apa ya melihat siswa saya kurang berminat Pak dalam pembelajaran yang saya lakukan di kelas dalam kegiatan belajar mengajar karena saya tidak tahu kenapa tapi minat mereka tidak terlalu apa ya di kelas saya sampai berpengaruh kepada daya serap siswa jadi hasil pembelajaran saya atau tujuan pembelajaran saya tidak tercapai. Hmm, Kira-kira nih Pak, apa sih yang mempengaruhi hal itu? Yang mempengaruhi hal itu eh, saya pikir karena eh, anak-anak itu berbeda kan Pak.
gaya belajarnya berbeda, latar belakangnya berbeda. Ya saya pikir itu Pak. Mungkin saya saja yang kurang berinovasi mungkin. Saya pikir begitu mungkin. Dari situasi Bapak yang sudah disampaikan, sebenarnya situasi seperti apa yang Bapak inginkan? Saya ingin Pak, anak-anak saya itu di kelas tentunya tujuan apa ketercapaian pembelajaran saya di kelas itu bisa tercapai, dan anak-anak saya bisa punya minat mereka untuk belajar bisa meningkat itu Pak, supaya mata pelajaran saya untuk pelajaran bahasa Inggris ini bisa apa ya, nilai mereka bisa lebih baik lah begitu Pak, dan situasi bisa lebih kondusif lah dalam pembelajaran. Kadang banyak yang tidak menikmati saya pikir pelajaran saya di kelas. Saya pikir ini mungkin ada yang kurang Pak, seperti itu Pak. Ya, menurut Bapak, apa sih yang bisa membuat hal itu terwujud? Karena saya lihat Pak, latar belakang siswa saya berbeda-beda, gaya belajar juga berbeda. Mereka juga mungkin Pak, ada yang lebih suka mendengar mungkin. Kan kalau bahasa Inggris ada komunikasi kan Pak, ada interaksi dalam berbahasa. Mungkin ada yang lebih suka pemaparan saya dalam bentuk video kah begitu Pak, atau mungkin audio Pak, saya bawa speaker di dalam kelas, mungkin seperti itu Pak. Karena kan berbeda-beda minatnya Pak saya. Oh, ya. Iya. Nah, dari angka 1 sampai 10 ya, kayak kita buat gambarannya. Iya. Kira-kira posisi Bapak sekarang dalam pencapaian tujuan yang Bapak inginkan tersebut ada di posisi mana Pak? Saya rasa Pak, mungkin di posisi 7 Pak. Mungkin ya Pak. Menurut Bapak, apa sih kekuatan yang Bapak miliki dalam mencapai tujuan tersebut? Nah, kalau kekuatan Pak, ini sebenarnya saya bukan tidak tahu Pak untuk membuat pembelajaran yang berbeda. Misalnya yang mau audio, dia lebih suka mendengar. Saya bisa merancang sebenarnya Pak. Saya bisa bawa mungkin dalam bentuk audio atau visual mungkin dalam bentuk video, dan mungkin pembelajaran diskusi yang lebih menarik mungkin, atau mungkin diselingi dengan ice breaking seperti itu Pak, yang saya bisa lakukan itu Pak, cuma mungkin karena saya belum melakukan ya. Ya, jadi ada selingan-selingan ya. Iya seperti itu Pak. Apakah ada hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Bapak dalam meraih tujuan tersebut Pak? Kalau hambatan saya Pak, mungkin fasilitas sih Pak, karena ini kan pembelajaran diferensiasi Pak. Jadi saya harus melihat gaya belajar siswa yang berbeda dan memenuhi kebutuhan mereka Pak. Jadi mungkin salah satunya fasilitas dan motivasi tentunya Pak. Saya butuh motivasi. Jadi memang butuh motivasi ya. Iya, mungkin ya dari rekan-rekan sejawat atau kepala sekolah begitu. Menurut Bapak sih, apa kira-kira solusi terbaik untuk meminimalisir hambatan tersebut? Tentunya saya pikir saya harus berdiskusi dengan kepala sekolah Pak. Karena kepala sekolah juga yang mengambil kebijakan untuk fasilitas sarana prasarana. Dan juga saya harus berdiskusi dengan teman-teman sejawat Pak. Mungkin mereka punya masukan, ada ide-ide yang kreatif mungkin yang saya bisa ambil Pak untuk saya terapkan begitu. Oh, Ya. oke. Kalau begitu sih Pak, sekarang rencana Bapak apa? Nah, sebenarnya tadi saya sudah menyentil Pak rencana saya, jadi saya akan melakukan pembelajaran diferensiasi Pak. Saya akan memetakan atau mengkategorikan siswa-siswa saya mana yang kinestetik, yang lebih suka gerak-gerak atau lebih
Ada yang suka-suka mungkin main games begitu, ada juga yang suka audible atau suka dengar-dengar lagu mungkin, ada juga yang visual. Jadi saya akan merancang pembelajaran diferensiasi dalam RPP saya. Oh, jadi akan menerapkan pembelajaran Diferensiasi, berdiferensiasi ya. ya, Pak. Kemudian strategi untuk menerapkan pembelajaran tersebut bagaimana ya, Pak? Jadi strategi saya yang pertama, saya harus melakukan asesmen diagnostik, Pak. Saya harus mencari tahu anak-anak yang mana yang punya gaya belajarnya A, dan anak-anak mana yang punya gaya belajarnya B begitu. Jadi strategi saya harus tahu dulu supaya tidak langsung menerapkan begitu saja tanpa tahu, Pak, anak-anak mana yang punya kemampuan yang mana begitu, Pak. Oh, jadi kita sudah bicara strategi. Ya. Bagaimana nanti kita akan melihat bahwa strategi kita berhasil? Apakah kriteria keberhasilan rencana Bapak seperti apa ya, Pak? Kriterianya tentunya nilainya harus bagus dong, Pak. Seperti itu, Pak. Jadi nilainya harus bagus, minimal dalam ujian mid semester, tengah semester lah sudah mulai kelihatan, oh ini sudah ada perkembangan, Pak. Dan minat mereka mereka bisa lebih menikmati dalam pelajaran di kelas, Pak. Seperti itu. Siswa menikmati Iya, menikmati suasana belajar di kelas, Pak. Oke. dari alternatif yang ada tadi, Pak. Kira-kira apa yang dilakukan Bapak setelah sesi ini? Setelah sesi ini ya, Pak. Iya. Tentunya yang saya lakukan, saya harus mulai dengan merancang, Pak. Merancang RPP. Karena di RPP itu kan yang menerapkan secara runtut apa yang harus saya terapkan kepada siswa saya. Saya harus mencari RPP berdiferensiasi, Pak. Dan juga saya renovasi sesuai kebutuhan siswa saya. RPP. Oke. Sekarang nih, Pak, target untuk melaksanakan rencana aksi tersebut kapan nih? Untuk target sebenarnya masih bingung, Pak. Untuk target, tapi saya berusaha ini dalam 2 minggu berjalan ini, saya akan berusaha untuk menerapkan. Saya tidak tahu prosesnya seperti apa hasilnya, tapi saya akan kurang lebih 2 minggu ini sudah mulai jalan, Pak. Oh, Iya. jadi dalam 2 minggu ini akan jalan ya, Pak? Iya. Ya. Saya- Oke, di 2 minggu berjalan ini, agar kita tahu progres kita ada di mana, bagaimana ya, Pak? Tentunya setiap hari saya harus cek, Pak. Harus cek observasi ini, kemajuan siswa sudah lebih baik atau gimana ini, Pak. Minatnya sudah berubah, sudah lebih baik atau bagaimana. Tentu saya harus observasi setiap hari. Setiap pertemuan mata pelajaran. Observasi. Menurut Bapak nih, siapakah yang perlu untuk dimintai dukungan? Ya. Dan untuk menjaga komitmen Bapak tersebut tadi. Untuk menjaga komitmen saya, tentunya yang pertama diri saya sendiri, Pak. Karena kalau kurang motivasi diri sendiri juga berat itu, Pak. Kalau tidak ada motivasi intrinsik ya dari saya, sulit untuk diterapkan. Tapi setelah itu mungkin pimpinan saya, kepala sekolah, lalu rekan-rekan sejawat membantu saya untuk selalu bertukar pikiran lah, ide-ide mungkin dengan rekan sejawat supaya ini saya bisa tetap komitmen terus dan bisa termotivasi terus lah, Pak. Tidak setelah ini ya sudah mati lagi. Seperti itu. Memang luar biasa, super sekali. Iya. Jadi harus menumbuhkan motivasi diri dulu. Iya. Setelah itu kolaborasi ya tentunya dengan Rekan sejawat. Iya. Oke, pertanyaan terakhir, Pak. Oh iya. Apa sih yang dapat disimpulkan dari sesi diskusi kita saat ini? Apa ya, Pak? Yang bisa disimpulkan, tentunya saya senang karena bisa dapat pencerahan, dan ternyata Bapak
membantu saya untuk membuka pikiran saya, Pak. Saya sebenarnya berharap tadi Bapak kasih solusi, tadi Bapak ternyata bisa berhasil membuat saya berpikir kritis untuk apa yang harus saya lakukan di kelas, begitu Pak. Jadi saya simpulkan, ya saya bisa mendapatkan solusi lah Pak, solusi pribadi saya lahirkan dari pemikiran saya tadi Pak. Ternyata saya bisa untuk ciptakan solusi Pak. Seperti itu Pak. Keren ya Pak. Iya Pak. Semoga rencana aksinya bisa berjalan dengan baik. Ya, amin. Semoga bermanfaat ya Pak hasil Iya. diskusi kita saat ini. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih. Iya. Ya, oke Pak Iskia. Jadi hari ini sudah melakukan proses coaching. Dan tentu kira-kira apa yang sudah dilakukan saat coaching tadi? Dari proses coaching tadi, saya sudah menerapkan alur tirta ya Pak. Oke. Dari tujuan, pembicaraannya seperti apa, kemudian identifikasi Ya. masalah dari coaching. Saya berusaha untuk menggali identifikasi masalahnya, kemudian rencana. Jadi R-nya itu kan rencana. Kemudian dari coach juga sudah boleh menyampaikan bentuk tanggung jawabnya seperti apa. Kemudian dari situ juga ada prinsip coaching yang sudah saya boleh terapkan, yaitu kemitraan, proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi coaching. Oke. Seperti itu Pak. Ya. Terima kasih. Jadi dari juga hasil observasi saya lewat data yang sudah saya dapatkan, saya melihat memang Pak Hiskia dalam proses coaching tadi sudah memang menerapkan alur tirta. Jadi prinsipnya sudah sesuai dengan prinsip alur tirta, yaitu mengalir seperti air. Pak Hiskia juga sudah seperti yang sampaikan tadi, sudah mengidentifikasi, melakukan penggalian dan pemetaan situasi yang sedang dibicarakan, menghubungkan juga dengan fakta-fakta yang ada di lapangan. Kemudian rencana aksi juga sangat jelas dalam proses coaching, di mana ada pengembangan ide dan alternatif solusi untuk rencana yang akan dibuat. Begitu juga dengan tanggung jawab, membuat komitmen atas hasil yang dicapai, dan sudah ada langkah selanjutnya. Dan yang terakhir tentu harapan ke depan model tirta ini dapat terus dikembangkan oleh Pak Iskia. Nah, selanjutnya Pak Iskia, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Pak Iskia kembangkan? Kompetensi yang ingin dikembangkan memang tentunya membuat pertanyaan yang berbobot ya Pak. Oke. Karena memang kalau dalam proses coaching itu memang perlu persiapan yang matang. Jadi semuanya ditentukan dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan ke coaching. Jadi kompetensi itu memang perlu untuk saya kembangkan. Oke, saya paham. Jadi hari ini proses coaching yang sudah Pak Iskia lakukan sangat baik, tentu dengan harapan ke depan lebih mengembangkan, sehingga coaching ke depan pun akan lebih maksimal dan lebih baik. Kan hari ini Pak Iskia tidak melakukan yang baik, tetapi ke depan bisa lebih baik lagi dari apa yang sudah dilakukan. Jadi terima kasih banyak Pak untuk waktunya, dan harapan tentu seperti yang saya sampaikan tadi, ini muaranya ke anak-anak kita untuk menjadi lebih baik. Sekali lagi terima kasih Pak untuk pertemuan hari ini. Terima kasih.